Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya di sini akan membahas mengenai sejarah Timur Tengah. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai 5 poin dalam sejarah Asia Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Yang pertama ada sejarah peradaban di Sungai Eufrat dan Tigris dalam berbagai aspek bidang. Yang kedua ada sejarah Arab pra-Islam dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Yang ketiga ada sejarah perkembangan Islam masa Nabi Muhammad dan masa Khalifah Ur-Rasyidin dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Yang keempat ada sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam aspek agama, politik, filsafat, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Dan yang kelima ada sejarah perang salib dan dampaknya bagi Timur Tengah dan juga Eropa. Namun sebelum itu, mari kita lihat apa itu Timur Tengah atau definisi singkatnya tentang Timur Tengah. Timur Tengah ini adalah sebuah wilayah yang secara politik dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika Eurasia. Pusat dari wilayah ini adalah daratan di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia, serta wilayah yang semenanjang dari Anatolia, Jazirah Arab dan semenanjung Sinai. Kadang kala disebutkan juga area tersebut meliputi wilayah dari Afrika Utara sebelah barat sampai dengan Pakistan di sebelah timur, dan Kaukasus dan atau Asia Tengah di sebelah utara. Media dan beberapa organisasi internasional seperti PBB umumnya menganggap wilayah Timur Tengah ini adalah wilayah Asia Barat Daya, termasuk Siprus dan juga Iran, ditambah dengan Mesir. Wilayah tersebut mencakup beberapa kelompok suku dan budaya, termasuk suku Iran, suku Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria, suku Kurdi, dan suku Turki. Bahasa utamanya yaitu bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Assyria, bahasa Kurdi, dan bahasa Turki. Kebanyakan sastra Barat mendefinisikan Timur Tengah sebagai negara-negara di Asia Barat Daya, dari Iran atau Persia ke Mesir. Mesir dengan semenanjung Sinainya yang berada di Asia umumnya dianggap sebagai bagian dari Timur Tengah, walaupun sebagian besar wilayah negara itu secara geografis berada di Afrika Utara. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa dunia dan menjadi wilayah yang sangat sensitif baik dari segi kestrategisan lokasi politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Timur Tengah mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar dan merupakan tempat kelahiran dan pusat spiritual Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Letak geografis Mesopotamia. Letak Mesopotamia ini berada di wilayah lembah yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Eufrat. Hulu kedua sungai tersebut berasal dari dataran yang tinggi dan juga bergunung-gunung di wilayah Asia Kecil atau Turki Timur, yang mengalir ke arah tenggara secara paralel menyisir hamparan terbuka, hanya kurang dari 200 mil. Kedua sungai itu saling mendekat dan menuju Teluk Persia. Dan juga bila daerah Mesopotamia ini dihubungkan dengan daerah lembah Sungai Jordan, maka terbentuklah suatu tanah yang disebut dengan tanah bulan sabit yang subur atau the Fertile Crescent Moon. Sebutan ini diberikan oleh sejarawan asal Amerika yaitu Breasted. Kehidupan Mesopotamia di bidang ekonomi. Sebagian besar peradaban Mesopotamia ini dibentuk oleh bangsa Sumeria. Bangsa-bangsa yang lain yang datang sesudahnya hanyalah meneruskan dan mengembangkan peradaban yang telah dicapai oleh bangsa Sumeria. Pola ekonomi bangsa Sumeria ini lebih sederhana. Negara memberikan kesempatan yang lebih luas kepada usaha yang bersifat individual. Kekayaan tidak secara eksklusif menjadi milik penguasa, baik dalam praktek maupun dalam teori. Demikian juga dalam bidang perdagangan maupun industri, tidak dimonopoli oleh pemerintah. Hanya saja karena sebagian besar rakyat berstatus sebagai budak,
Mereka tidak memiliki kesempatan mengembangkan ekonomi secara bebas. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki dan mengembangkan ekonomi atas nama mereka sendiri. Aktivitas ekonomi sebagian besar bertumpu pada produksi pertanian, karena kondisi tanah yang subur dan juga pengairan yang sangat baik, serta tersedianya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli menjadikan pertanian menjadi sektor utama devisa negara. Hasil pertanian diangkut dengan kendaraan beroda, sehingga memungkinkan mobilisasi yang cepat terhadap hasil pertanian. Meskipun industri bukan tumpuan utama perekonomian bangsa Sumeria, bukan berarti tidak berkembang dengan baik. Dengan kendaraan beroda yang berhasil diciptakan, mereka dengan mudah mengimpor bahan-bahan mentah yang didatangkan dari negara tetangga sebelah utara, terutama bahan manufaktur, untuk diubah menjadi produk siap pakai dan lalu mengekspor ke daerah-daerah lain yang luas. Barang-barang kerajinan yang terbuat dari logam mulia diciptakan oleh tenaga-tenaga yang terampil dan ahli. Para saudagar dan pelancong yang datang dari arah utara dan juga barat melalui daerah yang disebut bualan sabit subur menuju ke timur Mediterania dan Mesir, sehingga di Mesopotamia untuk membawa produk-produk industri maupun pertanian bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria adalah masyarakat bisnis yang pragmatis. Kredit dan pinjaman diatur secara hati-hati. Segala perjanjian ditulis dan ditandatangani oleh saksi. Alat tukar perdagangan yang sudah digunakan ialah logam mulia seperti emas dan juga perak. Selanjutnya, perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang sosial dan hukum. Yang pertama yaitu organisasi sosial masyarakat Mesopotamia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, golongan pemerintah. Golongan pemerintah ini terdiri dari raja, ketua pendeta, ketua tentara, dan orang bangsawan. Golongan yang kedua yaitu rakyat. Rakyat ini terdiri dari rakyat bebas, rakyat petani, artisan, pedagang, hamba daripada tawanan perang. Lalu yang kedua, raja dalam sistem pemerintahan Mesopotamia berperan sebagai yang pertama ketua kerajaan atau pemerintah dan dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. Yang kedua dianggap sebagai ketua tentara, lalu menjadi ketua pendeta atau agama, dan juga berkuasa melantik pembesar terutama ahli keluarga dalam memegang jabatan di ziguat. Selanjutnya berkuasa dalam bidang ekonomi, pengutipan cukai tanah, hasil pertanian, dan perniagaan. Raja Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti Babilonia pertama, yaitu memerintah sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Sejak awal pemerintahannya, Raja Hammurabi telah memperkenalkan sistem hukum dalam kehidupan masyarakat yang peraturannya didasarkan atas nilai-nilai tradisional. Dengan peraturan-peraturan hukum seperti itu, masyarakat akan dapat hidup dengan tertib dan menjadikan Raja Hammurabi sebagai raja yang besar, bijaksana, dan termasyhur namanya. Hukum tersebut tercantum dalam prasasti batu yang tingginya 8 kaki atau sekitar 2,5 meter dan ditempatkan di tengah-tengah kota Babilonia. Prasasti ditemukan kembali oleh ahli Prancis di kota Suta atau Susa, Persia pada abad ke-20. Hukum itu dikenal dengan hukum atau undang-undang Hammurabi dan merupakan hukum tertulis atau undang-undang tertulis pertama di dunia. Dalam kitab hukum atau undang-undang itu ditulis tentang peraturan-peraturan yang menyangkut bidang pertanian, perdagangan, agama, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Hukum itu terdiri dari 300 pokok undang-undang. Pada setiap bagian dengan jelas tercantum jenis-jenis pelanggaran dan juga hukumannya. Dalam menjalankan undang-undang itu, Raja Hammurabi bertindak dengan keras dan tegas, sehingga terwujud ketertiban dan keamanan. Peradaban Mesopotamia di bidang religi atau kepercayaan. Berkembangnya kepercayaan di Mesopotamia ini berawal dari kepercayaan bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memuja banyak dewa yang menguasai alam seperti Dewa Anu atau Uruk, Dewa Langit, Dewa Enlil atau Dewa Bumi,
dan dewa Ea atau Eridu, yaitu dewa air. Ketiga dewa itu mendapat pemujaan tertinggi dari bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria juga menyembah dewa Sin atau dewa bulan, dewa Samas atau dewa matahari, dan dewa Ishtar atau dewa perang dan juga dewa asmara. Bangsa Sumeria juga menyembah Tamus, dewa tumbuh-tumbuhan, untuk memajukan pertanian. Lalu setelah bangsa Amorid berkuasa, maka dewa yang memiliki peranan penting adalah dewa yang berhubungan dengan terciptanya dunia, yaitu dewa Marduk. Dewa Marduk ini adalah lambang usaha masyarakat di dalam menciptakan daerah pertanian. Kepercayaan bangsa Sumeria ini terus berkembang dan dianut oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Mesopotamia. Tetapi ketika bangsa Persia menguasai daerah Mesopotamia, berkembanglah ajaran agama Persia. Kitab suci Avesta ini merupakan firman dewa dengan perantara nabi diturunkan kepada bangsa Persia. Pada masyarakat bangsa Sumeria terdapat kepercayaan bahwa manusia setelah mati akan hilang. Hal ini dijelaskan dalam cerita Gilgamesh. Cerita itu pada hakikatnya mempunyai kesimpulan bahwa hidup abadi di dunia tidak ada. Aspek keagamaan atau kepercayaan masyarakat Mesopotamia ini dapat dilihat berdasarkan yang pertama, mengamalkan kepercayaan banyak Tuhan atau politeisme, raja sebagai wakil Tuhan, dan pendeta ketuai upacara agama di Ziggurat. Tidak percaya kehidupan selepas mati, tetapi hanya jatuh ke dalam gua yang penuh debu. Dan pemerintahan oleh Tuhan atau wakil Tuhan berdasarkan hukum agama dan bersifat ketuhanan atau teokrasi. Perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang bahasa dan tulisan. Bahasa Aramaik merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Assyria, Kaldinia, Yahudi, dan Syria sejak 900 sebelum Masehi. Istilah Aramaik diambil dari kata Aram, cucu Nabi Nuh dari anak kelimanya, Sam. Makanya ada yang menyebut bahasa ini pertama kali berkembang di Padan Aram, lembah di barat daya Mesopotamia, yang dihuni anak cucu Aram. Dari lembah inilah bahasa Aramaik berkembang menjadi bahasa utama masyarakat Mesopotamia dan menembus Imperium Assyria dan Babilonia. Sebagai bahasa yang terus berkembang, Aramaik mengalami penyesuaian dengan tradisi lokal, idiom yang digunakan bercampur dengan budaya setempat, begitu pula dialek, pengucapan, dan penulisannya, yang tak berhenti pada satu pakem. Selama 15 abad perjalanannya, bahasa Aramaik terbelah dalam dua aliran besar, Aramaik Barat dan Aramaik Timur. Aliran ini muncul berdasarkan dialek utama masyarakat yang menggunakannya. Aramaik Barat bersandar pada dialek Yahudi yang berkembang di Yerusalem, Talmud, dan Talkum. Sedangkan Aramaik Timur muncul berdasarkan dialek Syria di wilayah Assyria, Kaldinia, Babilonia, dan Mundai. Ada beberapa fase perkembangan bahasa Aramaik. Fase keempat antara abad ke-2 sampai ke-7 yang disebut Aramaik Mutakhir. Fase terakhir inilah yang diyakini sebagai bahasa sehari-hari Yesus selama hidupnya. Fase ini diyakini pula sebagai fase puncak perkembangan bahasa Aramaik menjadi bahasa utama, spiritual, dan intelektual penganut agama Samawi alias kaum Semit masa itu. Perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Mesopotamia ini telah memperlihatkan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sejak didiami oleh bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Keunggulan-keunggulan tersebut tampak dalam bidang-bidang, yaitu yang pertama bidang arsitektur. Orang Sumeria ini membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. Bangunan umumnya terbuat dari batu bata dan tanah liat karena sulitnya bahan batu didapat. Tinggi bangunan menara kuil yang ada di Ziggurat sampai 6 tingkat. Kemampuan mengolah logam dan pengolahan logam dihasilkan cermin, tongkat-tongkat, kapak,
dan perlengkapan senjata lainnya. Mereka juga pandai membuat pakaian lenan, perkakas, dan tembikar dan tembaga, serta perhiasan dan emas. Dan mereka juga menemukan pembuatan roda untuk kereta dan dipadati sebagai alat pengangkut. Bidang ilmu pengetahuan, Asurbanipal, pemimpin Assyria, membangun perpustakaan di Niniwa yang merupakan tertua di dunia. Perpustakaan tersebut menyimpan lebih kurang 22.000 lempeng tulisan paku. Dalam bidang matematika, mereka mengenal sistem satuan hitungan 60. Matematika digunakan untuk mengukur tanah untuk membangun kuil-kuil. Mesopotamia pada zaman Babilonia Baru terkenal dengan Taman Gantung yang dibangun oleh Raja Kaldea Nebukadnezar yang kemudian menjadi salah satu keajaiban dunia. Kewujudan sistem tulisan, sistem pendidikan telah melahirkan juru tulis epik. Gilgamesh merupakan hasil kesusastraan yang tertua di dunia serta mengandung filsafat dan cara hidup orang Mesopotamia. Perkembangan ilmu astronomi, perkembangan ilmu matematik, dan geometri menggunakan jalan laut. Selanjutnya, orang-orang Sumeria sudah mengenal sistem penanggalan dan sistem kalender berdasarkan sistem solar yang dimaksudkan untuk mengenal perputaran waktu dan musim. Pengetahuan tentang perputaran waktu dan musim berguna untuk menentukan saat yang tepat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan, baik untuk bercocok tanam, perdagangan, dan sebagainya. Untuk memahami pengetahuan tentang perputaran waktu dan musim, mereka membagi dan mempersingkat waktu ke dalam jam, menit, dan detik. Pembagian waktu terus dikembangkan dalam bentuk yang lebih khusus melalui sistem penanggalan atau sistem kalender, yaitu 24 jam menjadi 1 hari, 30 hari menjadi 1 bulan, dan 12 bulan menjadi 1 tahun. Perkembangan ilmu perobatan. Kerajaan Assyria mementingkan kesehatan anggota tenteranya. 500 jenis obat-obatan termasuk herbal dan ramuan perobatan serta cara pengobatan. Perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang budaya, kesenian, arsitektur, dan kesusastraan. Peninggalan bangsa Sumeria yang antara lain yaitu berupa lukisan-lukisan para penguasa yang terlukis dalam peta, kuil-kuil maupun dalam gundukan-gundukan tanah yang tertutup oleh benda-benda yang tidak berharga. Dan mereka berhasil mengungkapkan karakteristik kebudayaan bangsa Sumeria dalam bidang arsitektur Sumeria, terletak pada tingkat kerumitannya yang khas. Sebagai contoh ialah istana para raja yang dibangun sekitar 3510 Masehi, dibangun dengan relief-relief dengan bentuk binatang dan manusia. Sebenarnya orang-orang Sumeria ini lebih familiar dengan bangunan-bangunan yang berbentuk kubah, akan tetapi karena tidak ada batu besar di Mesopotamia, ya membuat bangunan seperti itu kurang berkembang. Seni pahat bangsa Sumeria ini terdiri dari relief-relief yang digunakan untuk dekorasi dan isinya berupa cerita-cerita yang berupa bentuk badan manusia ataupun binatang. Manusia yang kekar adalah bentuk khas seni pahat yang paling digemari oleh bangsa Sumeria. Pintu gerbang kota Assyria dan pintu masuk ke istana dijaga oleh patung lembu bersayap. Patung tersebut berbadan lembu jantan dan berkepala manusia dengan berkaki 5. Dalam bidang arsitektur, orang Sumeria membangun kotanya menurut tata aturan kota yang terencana. Bangunan-bangunan umumnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Kemampuan mengolah logam dari pengolahan logam dihasilkan, cermin, tongkat-tongkat, kapak, dan perlengkapan senjata lainnya. Mereka juga pandai membuat pakaian lenan, perkakas, dan tembikar dan tembaga, serta perhiasan dari emas. Mesopotamia pada zaman Babilonia Baru terkenal dengan Taman Gantung yang kemudian menjadi salah satu keajaiban dunia. Tradisi kesusastraan epik Gilgamesh berisi tentang penciptaan dunia dan banjir besar, kisah falsafah, dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Tentang kepahlawanan Gilgamesh ada sifat 2/3 Tuhan, 1/3 manusia, wajah tampan, dan kekuatan dan keberanian.
telah memerintah dan memberikan perlindungan kepada kota Uruk, mencerminkan juga kehidupan yang kekal dan kesaktian. Perkembangan peradaban Mesopotamia di bidang politik. Bentuk bangsa di Mesopotamia adalah negara kota, yang masing-masing negara kota dipimpin oleh seorang raja. Masing-masing raja memiliki otoritas penuh, baik sebagai pemimpin politik, supervisor irigasi, maupun pemimpin keagamaan. Mungkin lebih tepat bangsa Sumeria ini menganut sistem pemerintahan dan bentuk negara konfederasi terbuka. Persatuan diperlukan hanya dalam bidang militer ketika mendapatkan serangan dari luar. Namun tidak jarang juga terjadi persaingan dan ingin saling menguasai di antara negara kota sendiri. Sebagai contoh ialah ketika Dungi berkuasa, bangsa Sumeria berada di bawah kekuasaan tunggalnya. Sistem pemerintahan bersifat despotik, sebagian besar penduduknya merupakan budak atau dianggap sebagai budak yang hidup dalam sebuah tirani yang secara terpaksa harus rela menerima setiap kehendak raja berkedudukan sebagai dewa yang memerintah manusia di bumi. Kebebasan intelektual hanya sedikit diberikan. Aspek sosial budaya Arab pra-Islam. Sebagian besar daerah Arab adalah daerah gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur. Wajar saja bila dunia tidak tertarik. Negara yang akan bersahabat pun tidak merasa akan mendapat keuntungan, dan pihak penjajah juga tidak punya kepentingan. Sebagai imbasnya, mereka yang hidup di daerah itu menjalani hidup dengan cara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka tidak betah tinggal dan menetap di suatu tempat. Yang mereka kenal hanyalah hidup mengembara, berpindah-pindah mencari padang rumput dan menuruti keinginan hatinya. Mereka tidak mengenal hidup cara lain selain mengembara itu. Seperti juga di tempat-tempat lain di sini pun, yaitu di daerah Tihama, Hijaz, Najd, dan sepanjang dataran luas yang meliputi negara-negeri Arab. Dasar hidup pengembaraan itu ialah kabilah. Kabilah-kabilah yang selalu pindah dan mengembara itu tidak mengenal suatu peraturan atau tata cara seperti yang kita kenal. Mereka hanya mengenal kebebasan pribadi, kebebasan keluarga, dan kebebasan kabilah yang penuh. Keadaan itu menjadikan loyalitas mereka terhadap kabilah di atas segalanya, seperti halnya sebagian penduduk di pelosok desa di Indonesia yang lebih menjunjung tinggi harga diri, keberanian, tekun, kasar, minim pendidikan, dan wawasan, sulit diatur, menjamu tamu, dan tolong-menolong dibandingkan penduduk kota. Orang Arab juga begitu, sehingga wajar saja bila ikatan sosial dengan kabilah lain dan kebudayaan mereka lebih rendah. Ciri-ciri ini merupakan fenomena universal yang berlaku di setiap tempat dan waktu. Bila sesama kabilah mereka loyal karena masih kerabat sendiri, maka berbeda dengan antar kabilah. Interaksi antar kabilah tidak menganut konsep kesetaraan yang kuat di atas dan yang lemah di bawah. Ini tercermin misalnya dari tatanan rumah di Mekah kala itu. Rumah-rumah Quraisy sebagai suku penguasa dan terhormat yang paling dekat dengan Ka'bah. Lalu di belakang mereka menyusul pula rumah-rumah kabilah yang agak kurang penting kedudukannya, dan diikuti oleh yang lebih rendah lagi, sampai kepada tempat-tempat tinggal kaum budak dan sebangsa kaum gelandangan. Semua itu bukan berarti mereka tidak mempunyai kebudayaan sama sekali. Sebagai lalu lintas perdagangan penting, terutama Mekah yang merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab, baik karena meluasnya pengaruh perdagangannya di Persia dan Bizantium di sebelah selatan dan Yaman di sebelah utara, atau karena pasar-pasar perdagangannya yang merupakan yang terpenting di Jazirah Arab, karena begitu banyaknya, yaitu Ukas, Majnah, dan Zu Al-Majaz yang menjadikannya kaya dan tempat bertemunya aliran-aliran kebudayaan. Mekah merupakan pusat peradaban kecil, bahkan masa jahiliyah bukan masa kebodohan dan kemunduran seperti ilustrasi para sejarawan, tetapi ia merupakan masa-masa
peradaban tinggi. Kebudayaan sebelah utara sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Bila peradaban di suatu tempat melemah, maka ia kuat di tempat yang lain. Ma'in yang mempunyai hubungan dengan Wadi al-Rafidin dan Syam Sabah pada tahun 955 sampai 115 sebelum Masehi, Anbat 400 sampai 105 sebelum Masehi yang mempunyai hubungan erat dengan kebudayaan Helenisme, Tadmur yang mempunyai hubungan dengan kebudayaan Persia, dan Bizantium, Himyar al-Munaddarah, sekutu Persia, Ghassan, sekutu Romawi, dan penduduk Mekah yang berhubungan dengan bermacam-macam penjuru. Agama Arab pra-Islam. Paganisme, Yahudi, dan Kristen adalah agama orang Arab pra-Islam. Bahkan adalah agama mayoritas mereka. Ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk ada di sekitar Ka'bah. Agama pagan sudah ada sejak masa sebelum Ibrahim. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-berhala itu: Senam, Watan, Nusuh, dan Hubal. Sanam berbentuk manusia dibuat dari logam atau kayu. Watan juga dibuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa suatu bentuk tertentu. Hubal berbentuk manusia yang dibuat dari batu akik. Dialah dewa orang Arab yang paling besar dan diletakkan dalam Ka'bah di Mekah. Orang-orang dari semua penjuru jazirah datang berziarah ke tempat itu. Beberapa kabilah melakukan cara-cara ibadahnya sendiri-sendiri. Ini membuktikan bahwa paganisme sudah berumur ribuan tahun. Sejak berabad-abad, penyembahan patung berhala tetap tidak terusik, baik pada masa kehadiran pemukiman Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul di Syria dan Mesir. Yahudi dianut oleh para imigran yang bermukim di Yathrib dan Yaman. Tidak banyak data sejarah tentang pemeluk dan kejadian penting agama ini di Jazirah Arab. Kecuali di Yaman, Zunuwas adalah seorang penguasa Yaman yang condong ke Yahudi. Dia tidak menyukai penyembahan berhala yang telah menimpa bangsanya. Dia meminta penduduk Najran agar masuk agama Yahudi. Kalau tidak, akan dibunuh. Karena mereka menolak, maka digalilah sebuah parit dan dipasang api di dalamnya. Mereka dimasukkan ke dalam parit itu, dan yang tidak mati karena api dibunuh dengan pedang atau dibuat cacat. Korban pembunuhan itu mencapai 20.000 orang. Tragedi berdarah dengan motif fanatisme agama diabadikan dalam Al-Quran. Dalam kisah orang-orang yang membuat parit, adapun Kristen di Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum kedatangan Islam tidak ternodai oleh tragedi yang mengerikan semacam itu. Yang ada adalah pertikaian di antara sekte-sekte Kristen yang meruncing. Menurut Muhammad Abid al-Jabiri, Al-Quran menggunakan istilah Nasara, bukan Al-Masiyah dan Al-Masihi. Bagi pemeluk agama Kristen, bagi pendeta Kristen resmi adalah Katolik, Ortodok, dan Evangelis. Istilah Nasara adalah sekte sesat. Tetapi bagi ulama Islam, mereka adalah Hawariyun. Para misionaris Kristen menyebarkan doktrinnya dengan bahasa Yunani yang waktu itu madhab-madhab filsafat dan aliran-aliran Gnostik dan Hermes menyerbu daerah itu. Inilah yang menimbulkan pertentangan antara misionaris dan pemikir Yunani yang memunculkan usaha-usaha mendamaikan antara filsafat Yunani dengan bertumbuh pada akar-akar dan doktrin Kristen yang bertumbuh pada iman. Inilah yang melahirkan sekte-sekte Kristen yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru, termasuk Jazirah Arab dan sekitarnya. Sekte Arus menyebar di bagian selatan Jazirah Arab, yaitu dari Suriah dan Palestina ke Irak dan Persia. Misionaris sekte ini telah menjelajahi penjuru-penjuru Jazirah Arab yang memastikan bahwa dakwah mereka telah sampai di Mekah, baik melalui misionaris atau pedagang Quraisy yang mana mereka berhubungan terus-menerus dengan Syam, Yaman, The Habasyah. Tetapi salah satu sekte yang
sejalan dengan tauhid murni agama Samawi adalah sekte Ebionestus. Satu corak beragama yang ada sebelum Islam datang selain 3 agama di atas adalah Hanifiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh nafsu penyembahan berhala. Juga tidak menganut agama Yahudi ataupun Kristen, tetapi mengakui keesaan Allah. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanifiyah sebagai aktualisasi dari milah Ibrahim. Gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya di 3 wilayah Hijaz, yaitu Yathrib, Taif, dan Mekah. Tradisi-tradisi warisan Mekah yang kemudian diadopsi Islam adalah penolakan untuk menyembah berhala, keengganan untuk berpartisipasi dalam perayaan-perayaan untuk menghormati berhala-berhala, pengharaman binatang-binatang sembelihan yang dikorbankan untuk berhala-berhala, dan penolakan untuk memakan dagingnya, pengharaman riba, pengharaman meminum arak, dan penerapan vonis hukuman bagi peminumnya, pengharaman zina, dan penerapan vonis hukum bagi pelakunya, berdiam diri di Gua Hira sebagai ritual ibadah di bulan Ramadan dengan memperbanyak kebijakan dan menjamu orang miskin sepanjang bulan Ramadan, pemotongan tangan pelaku pencurian, pengharaman pemakaman bangkai, darah, dan daging babi, dan larangan mengubur hidup-hidup anak perempuan dan pemikulan beban-beban pendidikan mereka. Ekonomi dan politik Arab pra-Islam. Sebagian besar daerah Arab adalah daerah gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur dan bahwa ia terletak di daerah strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Ia terletak di tengah-tengah dunia dan jalur-jalur perdagangan dunia, terutama jalur-jalur yang menghubungkan timur jauh dan India dengan timur tengah, melalui jalur darat, yaitu dengan jalur melalui Asia Tenggara ke Iran, Irak, lalu ke Laut Tengah. Sedangkan melalui jalur laut, yaitu dengan jalur Melayu dan sekitar India ke Teluk Arab atau sekitar Jazirah ke Laut Merah atau Yaman yang berakhir di Syam atau Mesir. Oleh karena itu, perdagangan merupakan andalan bagi kehidupan perekonomian bagi mayoritas negara-negara di daerah-daerah ini. Ditambah lagi dengan kenyataan luasnya daerah di tengah Jazirah Arab, bengisnya alam, sulitnya transportasi, dan merajalelanya badul yang merupakan faktor-faktor penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan dan menggagalkan tatanan politik yang benar. Mereka tidak mungkin menetap, mereka hanya bisa loyal ke kabilahnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilahnya, yang menjadikan mereka tidak mengenal konsep negara. Kondisi semacam ini sangat mempengaruhi corak perekonomian orang Arab pra-Islam yang sangat bergantung pada perdagangan daripada peternakan, apalagi pertanian. Mereka dikenal sebagai pengembara dan pedagang tangguh. Mereka juga sudah mengetahui jalan-jalan yang bisa dilalui untuk bepergian jauh ke negeri-negeri tetangga. Adalah Hashim, lahir pada 464 Masehi. Kakek buyut Nabi yang pertama kali membudayakan bepergian bagi suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan ke Habasyah, ke negeri, dan pada musim panas ke Syam dan ke Gaza, dan barangkali hingga sampai ke Ankara lalu menemui Kaisar. Ini merupakan perdagangan lintas negara yang biasa mereka lakukan. Mereka juga bisa menjalin hubungan perdagangan dengan dua kekuatan politik yang saling bertentangan, yaitu Bizantium dan Persia, tanpa memihak ke salah satu di antara keduanya. Oleh karena itu,
Perdagangan mereka dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan, dalam arti bahwa mereka berinteraksi dengan masyarakat seberang dan semakin menjauh dari pola Badui. Jauh berbeda dengan Yaman, selain letak geografisnya yang strategis untuk perdagangan, ia juga merupakan daerah subur. Dengan dua kelebihan yang ada, mereka bisa mengandalkan perdagangan dan pertanian sebagai sumber ekonomi mereka. Mereka mengirim kulit sutra, emas, perak, batu mulia, dan lain-lain. Mesir kemudian ke Yunani, Rumania, dan Imperium Bizantium. Kerajaan Ma'in, Saba, dan Himyar yang ada di Yaman mencapai stabilitas politik dan ekonomi, bahkan menciptakan kehidupan yang beradab dengan tersebarnya pasar-pasar dan bangunan-bangunan menakjubkan yang bersandar pada pertanian dan perdagangan yang sangat maju. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang ekonomi dan politik lebih maju daripada daerah-daerah lain di Jazirah Arab, sehingga merengkuh lebih awal peradaban yang tinggi. Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad. Sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, ia termasuk salah seorang sahabat yang utama, orang yang paling awal masuk Islam. Gelar As-Siddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Yang pertama, kebijakan pengurusan terhadap agama. Pada awal pemerintahannya, diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam yang menentang kepemimpinannya. Di antaranya perbuatan ingkar tersebut ialah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka banyak orang Arab yang kembali murtad. Seiring dengan itu, banyak pula utusan orang-orang Arab berdatangan ke Madinah mengakui kewajiban sholat namun mengingkari kewajiban zakat. Abu Bakar bersikap tegas kepada mereka dan mereka pun ditumpasnya. Melihat hal ini, Umar pun berkata, "Akhirnya aku sadari bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka dan aku yakin itulah yang benar." Di samping banyak umat yang murtad dan menolak membayar zakat, ada pula beberapa orang yang mengaku menjadi nabi. Di antaranya yang paling berpengaruh adalah Musailimah Al-Kadzab yang memiliki pengikut mencapai 40.000 personil dari kalangan Bani Hanifah. Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid untuk menumpas mereka. Dalam perang Yamamah yang hebat, Khalid bin Walid memperoleh kemenangan yang besar. Di samping itu, jasa Abu Bakar yang abadi ialah atas usulan Umar. Ia berhasil membukakan Al-Quran dalam satuan mushaf, sebab setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Riddah di Yamamah. Oleh karena itu, Khalifah menugaskan Zaid bin Ibnu Thabit untuk membukakan Al-Quran dibantu oleh Ali
Ibnu Abi Tholib. Naskah tersebut terkenal dengan naskah Halsah yang selanjutnya pada masa Khalifah Utsman membukakan Al-Quran berdasarkan mushaf itu. Kemudian terkenal dengan mushaf Utsmani yang sampai sekarang masih murni menjadi pegangan kaum muslim tanpa ada perubahan atau pemalsuan. Yang kedua, kebijaksanaan politik kenegaraan. Di antara kebijakan politik Abu Bakar yang cukup menonjol adalah melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau telah memerintahkan pasukan perang yang dipimpin oleh seorang anak muda, Usamah, untuk berjalan menuju tanah Al-Balqa yang berada di Syam, persisnya di tempat terbunuhnya Zaid bin Haritsah, Ja'far, dan Ibnu Rawahah. Namun di tengah perjalanan terdengar berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pasukan tersebut kembali ke kota Madinah. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, maka ekspedisi ini dilanjutkan kembali. Semula banyak sahabat yang mengusulkan, termasuk Umar bin Khattab, agar ekspedisi ini ditunda, mengingat banyaknya persoalan di kota Madinah. Namun Abu Bakar tetap pada pendiriannya. Ternyata berangkatnya pasukan Usamah membawa kemaslahatan besar waktu itu. Di samping pulang dengan membawa kemenangan, juga sekaligus telah menimbulkan kegentaran besar pada perkampungan Arab yang dilewati sehingga tidak berani memberontak. Setelah berhasil melakukan ekspedisi pasukan Usamah, Abu Bakar meyakinkan sesungguhnya untuk menaklukkan negeri Irak pada periode ini merupakan langkah awal menaklukkan wilayah-wilayah timur pada masa Khulafur Rasyidin berikutnya. Dan pada periode perdana ini pasukan dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Wahid. Yang ketiga, kebijakan bidang sosial ekonomi. Faktor keberhasilan Abu Bakar dalam membangun peranata sosial di bidang astronomi tidak lepas dari faktor politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan tersebut tidak pula lepas dari sikap keterbukaannya, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum ia mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya dan umat Islam umumnya berpartisipasi aktif untuk melaksanakan berbagai keputusan yang dibuat. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat memerhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut. Abu Bakar pernah berkata kepada Anas, jika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat berupa seekor unta betina berumur 1 tahun, tetapi dia tidak mempunyainya, lalu menawarkan seekor unta betina berumur 2 tahun, hal seperti itu dapat diterima dan petugas zakat akan mengembalikan kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau 2 ekor domba sebagai kelebihan dari pembayaran zakatnya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin sehingga tidak ada yang tersisa. Selain dari dana zakat, di dalam Baitul Mal dikelola harta benda yang dapat dari infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kegiatan ekonominya, setiap hari mereka disibukkan dengan persoalan air dan rumput. Pada hari kedua setelah pengangkatannya sebagai khalifah, Abu Bakar membawa bahan-bahan pakaian dagangan di atas pundaknya dan pergi untuk menjualnya. Salah satu aspek penting perekonomian Arab pra-Islam adalah pertanian. Perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian Arab. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa, kemenyan, kopi, gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, anggur, dan lainnya. Komoditas yang mereka impor dari Afrika Timur antara lain kayu untuk bangunan, bulu burung unta, lantakan logam mulia, dan
badak dari Asia Selatan, dan Cina berupa daging, batu mulia, sutra, pakaian, pedang, rempah-rempah, sedangkan dari negara Teluk Persia mereka mengimpor intan. Yang kedua, peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam. Pengangkatan Umar bukan berdasarkan konsensus tetapi berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Hal ini tidak menimbulkan pertentangan berarti di kalangan umat Islam saat itu, karena umat Islam sangat mengenal Umar sebagai orang yang paling dekat dan paling setia membela ajaran Islam. Hanya segelintir kaum yang kelak menjadi golongan Syiah yang tetap mendapat bahwa seharusnya Ali yang menjadi Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 sampai 644. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat yang secara beramai-ramai membalat Umar, menyebut dirinya Khalifah Rasulullah, pengganti dari Rasulullah. Ia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, petinggi orang-orang yang beriman. Peranan Umar dalam sejarah Islam pada masa permulaan tampak paling menonjol diantaranya yaitu yang pertama, penyebaran agama. Khalifah Umar memiliki peranan yang sangat menonjol, salah satunya karena perluasan wilayahnya di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak karena penaklukan-penaklukan yang dilakukan pada masa Umar, Islam belum akan tersebar seperti sekarang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Khalifah Umar juga sangat condong menanamkan semangat demokrasi secara intensif di kalangan rakyat, para pemuka masyarakat, dan para pejabat atau para administrator pemerintahan. Ia selalu mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dan memutuskan suatu urusan tanpa mengikut sertakan warga negara, baik warga negara muslim maupun warga negara non-muslim. Di zaman Umar, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus, jatuh pada tahun 635 Masehi. Dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis ekspansi, diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amir bin As dan Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, Iskandariah atau Alexandria. Ibu kota Mesir ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadasiyah, sebuah kota dekat Hirah di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madan, yang jatuh pada tahun itu, juga pada tahun 641 Masehi. Mosul dapat dikuasai dengan demikian. Pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Yang kedua, dari segi politik. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basirah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan pada masanya, mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Akademi kemiliteran dibentuk
Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali membentuk tentara resmi. Demikian pula jabatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, membuat tahun Hijriah, membuat undang-undang perpajakan, membuat sekretariat, menentukan gaji tetap, menempatkan para kodi, membagi-bagi wilayah yang ditaklukkan menjadi beberapa gubernur atau provinsi, dan ada majelis syura. Yang ketiga yaitu dalam segi ekonomi. Dalam pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab memiliki gebrakan yang sangat-sangat besar. Di antaranya yaitu yang pertama, pembaruan Baitul Mal. Sama seperti Abu Bakar dan seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, serta pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan, maka diberdayakan kembali Baitul Mal. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslim, sedangkan khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Khalifah Umar bin Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak-pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Selanjutnya yaitu status kepemilikan tanah. Yang pertama, wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan bagian wilayah yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan. Yang kedua, kharaj dibebaskan pada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tanah tersebut memeluk agama Islam. Dengan demikian, tanah seperti itu tidak dapat dikonversi menjadi tanah usir. Yang ketiga, bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan selama mereka membayar kharaj atau jizyah. Yang keempat, tanah yang tidak ditempati atau ditanami atau tanah yang diklaim kembali bila diolah oleh kaum muslim diperlakukan sebagai tanah usir. Yang kelima, di sawet kharaj dibebankan sebesar 1 dirham dan 1 rafis atau 1 ukuran lokal. Gandum dan barley sejenis dengan gandum, dengan asumsi tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan pada ratbah atau rempah atau cengkeh dan perkebunan. Yang keenam, di Mesir berdasarkan perjanjian Amar, setiap pemilik tanah dibebankan pajak sebesar 2 dinar di samping 3 irdab gandum, 2 kis untuk setiap minyak, cuka, dan madu. Dan rancangan ini telah disetujui khalifah. Yang terakhir, perjanjian Damaskus atau Syria berisi pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum muslim, beban pajak untuk setiap orang sebesar 1 dinar, dan 1 beban jarib atau unit berat yang diproduksi per jarib atau ukuran tanah. Yang selanjutnya ada manajemen zakat. Pada masa Rasulullah SAW, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslim karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Pada perang Badar, pasukan kaum muslim yang berjumlah 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraisyah, pasukan kaum muslim memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama di Hudaybiyah, mereka mempunyai sekitar 200 kuda karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas. Seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslim ketika itu tidak dikenakan zakat. Pada periode selanjutnya, kegiatan beternak dan memperdagangkan kuda dilakukan secara besar-besaran di Syria dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang tinggi. Bahkan pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Abaidah, gubernur Syria ketika itu,
tentang kewajiban membayar zakat kuda itu, dan budak gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya. Tetapi permintaan tersebut ditolak kemudian. Mereka mendengar kembali Abu Ubaidah dan bersikeras untuk membayar zakat kuda dan budak. Akhirnya gubernur menulis surat kepada khalifah dan Khalifah Umar menanggapinya dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir, miskin, serta budak. Sejak itu, zakat kuda diterapkan sebesar 1 dinar atau atas dasar ad valorem seperti 1 dirham untuk setiap 40 dirham. Di antara beberapa barang Abu Bakar membebani zakat terhadap war, sejenis rumput herbal yang digunakan untuk membuat bedak dan parfum. Sementara itu untuk Umar mengenakan hums zakat atas karet yang ditemukan di semenanjung Yaman antara Aden dan Mukha, dan hasil laut karena barang-barang tersebut dianggap sebagai hadiah dari Allah. Taif dikenal sebagai tempat peternakan lebih, dan menurut beberapa riwayat, Bilal datang kepada Nabi dengan usir atas madunya dan memintanya agar lembah salba dicadangkan untuknya. Permintaannya ini semua oleh Nabi dan diterimanya oleh Nabi. Yang ketiga ada peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 573 Masehi pada sebuah keluarga dari suku Quraisy Bani Umayyah. Nenek moyangnya bersatu dengan nasab Nabi Muhammad pada generasi kelima. Sebelum masuk Islam, ia dipanggil dengan sebutan Abu Amir. Ia bergelar Zunuran karena menikahi 2 putri Nabi. Dia adalah khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab tidak dapat memutuskan bagaimana cara terbaik menentukan khalifah penggantinya. Segera setelah peristiwa penikaman dirinya oleh Fairuz, seorang Majusi Persia, Umar mempertimbangkan untuk tidak memilih pengganti sebagaimana dilakukan Rasulullah. Namun Umar juga berpikir untuk meninggalkan Utsman bin Affan wasiat seperti dilakukan Abu Bakar sebagai jalan keluar. Sebelum Khalifah Umar wafat, beliau sempat berwasiat dan menunjuk tim yang terdiri dari 6 orang sahabat terkemuka sekaligus telah dijamin Nabi masuk surga sebagai calon ganti kekhalifahannya ke-6. Ke-6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Taihah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepada tim Umar menganjurkan agar putranya Abdullah bin Umar ikut sebagai peserta musyawarah dan tidak boleh dipilih menjadi khalifah. Awalnya hasil musyawarah yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa suara pada posisi seimbang antara Ali bin Utsman. Karena Utsman lebih tua, Abdurrahman menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ketetapan itu disetujui oleh anggota tim dengan berbagai pertimbangan yang matang. Di samping Utsman sebagai salah seorang sahabat yang terdekat dengan Nabi, beliau juga seorang asabiqunal awalun yang terkenal kaya dan dermawan. Jiwa dan hartanya dikorbankan demi kejayaan Islam. Utsman bin Affan dibalat sebagai khalifah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Dalam pemerintahannya ada beberapa hal menarik dari kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama,
segi agama, pengetahuan, dan budaya. Di masa pemerintahan Utsman, Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan berhasil direbut. Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang memperluas Masjid Nabi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah. Utsman juga khalifah pertama yang menentukan azan awal menjelang sholat Jumat. Pekerjaan berat yang dilakukan oleh Utsman adalah kodifikasi Al-Quran, lanjutan kerja yang telah diawali oleh Abu Bakar atas inisiatif Umar. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Abu Bakar dilatar belakangi oleh peristiwa meninggalnya 70 sahabat yang hafal Al-Quran dalam perang Yamamah, sedangkan latar belakang pembukaan Al-Quran pada zaman Utsman adalah perbedaan qiraat atau bacaan Al-Quran yang menimbulkan percekcokan antara murid dan gurunya. Pada saat penyalinan Al-Quran yang kedua kalinya, panitia menyusun mushaf yang dibentuk oleh Utsman melakukan pengecekan ulang dengan meneliti kembali mushaf yang sudah disimpan di rumah Hafsah dengan membandingkan dengan mushaf yang lain. Selanjutnya dari segi politik, yang pertama melanjutkan ekspansi wilayah Islam. Pada masa pemerintahannya, berkat jasa para panglima yang ahli dan berkualitas, di mana peta Islam sangat luas dan bendera Islam berkibar di perbatasan Aljazair. Ada sumber yang menyatakan bahwa sampai ke Tunisia, di Al-Maghrib di utara sampai ke Aleppo, dan sebagian Asia kecil, di timur laut sampai ke Mawara al-Nahar, Transoxiana, dan di timur seluruh Persia, bahkan sampai di perbatasan Baluchistan, wilayah Pakistan sekarang, serta Kabul dan Ghazni. Yang kedua, membentuk armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahannya, Utsman berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh sehingga berhasil menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Selanjutnya, menggiatkan pembangunan. Utsman berjasa membangun banyak bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini karena fitnah dan hasutan dari Abdullah bin Sabah al-Yamani, salah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Ibnu Sabah ini gemar berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk menyebarkan fitnah kepada kaum muslimin yang baru masa keislamannya. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 1655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang berhasil dihasut oleh Abdullah bin Sabah. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat berburuk sangka terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakim rahimahullah. Dialah pada dasarnya yang dianggap oleh orang-orang tersebut yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarga yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana seperti boneka di hadapan kerabatnya itu. Dia tidak dapat berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarga. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara yang oleh kerabatnya dibagi-bagi tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri, itu semua akibat fitnah yang ditebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Meskipun Utsman tercatat paling berjasa membangun
bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Selanjutnya ada peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Para pemberontak terus mengepung rumah Utsman Ali. Ali memerintahkan ketiga putranya Hasan, Husain, dan Muhammad bin Ali al-Hanafiyah mengawal Utsman dan mencegah para pemberontak memasuki rumah. Namun kekuatan yang sangat besar dari pemberontak akhirnya berhasil mencoba masuk dan membunuh Khalifah Utsman. Setelah Utsman wafat, masyarakat bersama-sama membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 603 Masehi. Di samping Ka'bah kota Mekah, lebih muda 32 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Ali termasuk keturunan Bani Hashim. Abu Thalib memberi nama Ali dengan Haidarah, mengenang kakeknya yang bernama Asad. Haidarah dan Asad dalam bahasa Arab artinya singa, sedangkan Nabi Muhammad memberi nama Ali yang menakutkan musuh-musuhnya. Pada usia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad sebagaimana Nabi disuruh oleh ayahnya Abu Thalib. Karena mendapat didikan dan asuhan langsung dari Nabi Muhammad SAW, maka Ali tumbuh sebagai anak yang berbudi luhur, cerdik, pemberani, pintar, dan berbicara dan berpengetahuan luas. Banyak hal yang terjadi selama pemerintahan yang dipimpin oleh kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yang pertama, dalam segi politik, dalam periode Khalifah Abu Bakar dan Umar, kehidupan masyarakat masih dalam taraf kesederhanaan seperti periode Nabi Muhammad SAW. Rakyat masih bersatu padu dan kokoh di bawah ikatan tali persaudaraan Islam. Mereka selalu kompak dalam semangat jihad yang ikhlas demi kelulusan agama Islam. Keadaan ini mulai berubah sejak periode Khalifah Utsman bin Affan. Mereka mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, apalagi saat gubernur yang diangkat Khalifah Utsman banyak yang tidak mampu memimpin umat dan tidak disenangi masyarakat. Oleh karena itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang beban yang berat dalam kepemimpinan kaum muslimin dengan wilayah kekuasaan yang semakin meluas. Kebijakan-kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini untuk menanggulanginya adalah yang pertama, tanah-tanah pemberian yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan kepada famili, sanak kerabatnya, dan kepada siapa saja yang tanpa alasan yang benar atau tidak sah ditarik kembali dan menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Hal ini dilakukan Khalifah untuk membersihkan pemerintahan. Yang kedua, wali atau amir atau gubernur penguasa wilayah diangkat Khalifah Utsman diganti dengan orang-orang yang baru. Hal yang dilakukan Khalifah Ali karena mereka banyak yang tidak disenangi oleh kaum muslimin. Bahkan banyak yang menganggap bahwa mereka itulah yang menyebabkan timbulnya pemberontakan pada masa Khalifah Utsman. Yang kedua, segi pengetahuan. Sebagai upaya untuk mencerdaskan umat, Khalifah Ali meningkatkan dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, agar umat Islam mudah dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, dalam segi agama. Dari segi agama, Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mengembalikan peraturan dan kesatuan umat Islam. Akan tetapi usahanya ini kurang berhasil karena api fitnah dikobarkan kaum munafik Yahudi yang tidak menyukai Islam, mengatur tata pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat seperti memberikan kepada kaum muslimin
tunjangan yang diambil dari Baitul Mal sebagaimana yang telah dilakukan Abu Bakar dan Umar. Yang keempat, dalam segi peristiwa, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talihah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zolim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Talihah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun berkobar. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Unta karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta dan berhasil mengalahkan lawannya Zubair dan Taihah terbunuh. Sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Mekah. Yang kelima, dalam segi bahasa dan ilmu pengetahuan. Di antara perkembangan yang ada pada masa Khalifah Ali adalah pertama terciptanya ilmu bahasa nahwu atau akidah nahwiyah, berkembangnya ilmu hadits Al-Quran, serta berkembangnya sastra. Dan semua penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya secara garis besar, sistem perekonomian pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah bertani dan berdagang. Setiap hari mereka disibukkan dengan persoalan air dan rumput. Hasil pertanian yang mereka ekspor antara lain kurma, kayu, gaharu, buah, kismis, anggur, dan lainnya. Selain bertani, unsur terpenting dalam perekonomian mereka adalah berdagang. Masyarakat Arab waktu itu sudah mengenal ekspor impor. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa, kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, dan kulit binatang, buah kismis, anggur, dan lainnya. Komoditas yang mereka impor dari Afrika Timur antara lain kayu untuk bangunan, bulu burung unta, lantakan logam mulia, dan badat. Dari Asia Selatan dan Cina adalah daging, batu mulia, sutra, pakaian pedang, rempah-rempah, sedangkan dari negara Teluk Persia mereka mengimpor intan. Mereka memperoleh pedang dan pakaian dari Asia Selatan dan Cina. Ekspor-impor sudah dikenal sejak masa Khalifaur Rasyidin. Mereka membuka hubungan dengan negara di sekitar mereka. Secara geografis, Arab bertanah tandus dan dominasi gurun pasir. Kendaraan yang mereka gunakan adalah unta. Sejarah sastra Arab mencatat banyak penyair mu'allaqat, diantaranya adalah Ibnu al-Qais bin Haris al-Kindi, Zuhair bin Abu Sulma al-Muzani, al-Nabi Khoh al-Zabiyani, Labid bin Rabi'ah al-Amril, Tarofah bin Abdul Bakri, Antarah bin Syahadat al-Bakri. Banyaknya sastrawan Arab ini menunjukkan bahwa sastra pada saat itu sudah sangat terkenal dan menjadi budaya orang Arab. Orang Arab sangat menghormati sastrawan sehingga Allah menurunkan Al-Quran dengan segala keindahan syair yang terkandung dan tak ada yang dapat menandingi syair Al-Quran dan kepadatan makna yang terkandung di dalamnya. Al-Quran adalah kitab Allah yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi, di mana di dalamnya terdapat makna yang sangat padat dan mudah dipahami sehingga Al-Quran mudah dihafal. Hal ini menjadi salah satu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam dengan syair dan bahasa yang khas yang dapat melemahkan hasil karya sastra pada masa itu. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan,
politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali, akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukan sebagai khalifah dijabat oleh anaknya yaitu Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan meninggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia, perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai tahun Al-Jamaah, tahun persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafah ar-Rasyidin yang bersifat demokratis, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan dinasti Bani Umayyah. Merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafah ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Empat dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah disebabkan kepada Umayyah bin Abdi Syamsuddin bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abdi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim, baru Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, banyak sekali keberhasilan yang didapat. Jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu wilayah kekuasaan dan berpolitik, dan yang kedua perkembangan keilmuan, dan diantaranya yaitu yang pertama ekspansi atau perluasan wilayah daerah kekuasaan secara besar-besaran. Daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Yang kedua, Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Yang ketiga, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda-kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Yang keempat, dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Yang kelima, Abdi al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Yang keenam, yakni Khalifah Abdi al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi, pemerintahan, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abdi al-Malik diikuti oleh putranya Al-Walid ibnu Abdi al-Malik tahun 705 sampai 715 Masehi. Seorang yang berkemauan keras dan
berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personil yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Yang ketujuh, dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Pabrik-pabrik, gedung-gedung, pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Yang kedelapan, pada aspek politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. Selain mengangkat penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu beberapa sekretaris yaitu Khatib ar-Rasail, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Khatib al-Kharaj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Khatib al-Jundi, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Khatib Asyurta, sekretaris yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Khatib al-Qudat, sekretaris yang bertugas sebagai penyelenggaraan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hukum setempat. Yang kesembilan yaitu keilmuan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, yaitu di Basriah dan Kufah, berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Mabat, kota satelit di Damaskus, berkumpul para bujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu dalam bidang seni dan budaya. Pada masa Bani Umayyah, berkembang seni arsitektur terutama setelah ditaklukannya Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Ekspresi seni ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan pada masa ini. Arsitektur bangunannya memadukan antara budaya Islam dengan budaya sekitar. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada Kuba baru masjid di Al-Aqsa yang dikenal dengan Dome or the Rock atau Kubah Ash-Shakra. Di Yerusalem, bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Menara-menara yang didirikan oleh Al-Walid di Suriah dan Hijaz, bangunan gereja yang diperbaiki dan diubah fungsi oleh Al-Walid menjadi masjid, serta istana-istana kecil dan rumah-rumah peristirahatan pada khalifah dan anak-anaknya. Seni rupa berupa lukisan yang terlihat pada ukiran dinding bangunan juga berkembang. Para pelukis disebut dengan mushawirun. Sedangkan dalam lagu dan nyanyian sebenarnya telah berkembang pada masa pra-Islam. Dengan adanya lagu, kemenangan, perang, keagamaan, dan cinta, serta terdapat beberapa alat musik berupa tabur segi 4 atau duf, seruling atau kashabah, suling rumput atau zamri. Musisi terkenal pada masa ini salah satunya adalah Said Ibnu Misjah, Ibnu Surayisat, Ibnu Muhris. Selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan secara revolusioner, yakni dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Maka bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pemberontakan dinasti ini. Di antaranya adalah meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali
terhadap Bani Umayyah, pecahnya persatuan antara suku bangsa Arab dan timbulnya kekecewaan masyarakat agamis dan keinginan mereka memiliki pemimpin karismatik. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah kemajuan dalam bidang sosial budaya. Sebagai sebuah dinasti kekhalifahan, Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya seperti bidang-bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa itu. Hal itu terjadi karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk memajukan bidang-bidang sosial budaya lainnya yang kemudian menjadi lambang bagi kemajuan bidang sosial budaya dan ilmu pengetahuan lainnya. Di antara kemampuan ilmu pengetahuan sosial dan yang ada pada masa khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan sebagainya. Seni arsitektur yang dipakai dalam membangun istana dan kota-kota seperti pada istana Ghusul, Dahabi, dan Kasrul Khuldi, sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samana, dan sebagainya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan kebudayaan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Attahiyah Al-Mutanabi, Abdullah bin Mukafa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini seperti kitab Kalilah wa Dimna. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalid bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Selain bidang-bidang tersebut di atas, terjadi juga kemajuan dalam bidang pendidikan pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Telah banyak diusahakan oleh para khalifah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Oleh karena itu, mereka kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Di masa Bani Abbasiyah berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Apa yang terjadi dalam unsur bangsa, terjadi pula dalam unsur kebudayaan. 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan akal atau rasio yaitu kebudayaan Persia, kebudayaan Yunani, kebudayaan Hindia, dan kebudayaan Arab, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang politik dan militer. Di antara perbedaan karakteristik yang sangat mencolok antara pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah terletak pada orientasi kebijakan yang dikeluarkannya. Pemerintah dinasti Bani Umayyah yaitu orientasi kebijakan yang dikeluarkannya selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaannya. Sementara pemerintah dinasti Bani Abbasiyah ia lebih memfokuskan diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sehingga masa pemerintahan ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Meskipun begitu, usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang harus dilakukan. Untuk itu, pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah ini memperbaharui sistem politik, pemerintahan, dan tatanan kemiliteran agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik.
Maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Dewanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini berdasarkan pada kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pembangunan ilmu pengetahuan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya adalah kebijakan politik pemerintahan Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab atau Mawali yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama melingkupi kehidupan mereka. Mereka diberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Kebijakan tersebut ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang membawa harum dinasti ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa daulah ini, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dari gerakan ini muncullah tokoh-tokoh Islam ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh Islam dalam ilmu pengetahuan yaitu antara lain yang pertama dalam bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Yang kedua dalam bidang kedokteran ada Jabir Ibnu Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi. Yang ketiga dalam bidang matematika Umar Al-Faruqan dan juga Al-Khawarizmi. Selanjutnya dalam bidang astronomi ada Al-Fazari, Al-Batani, Abdul Watak, Al-Fakhoni, dan sebagainya. Selanjutnya ada kehidupan perekonomian pada masa Bani Abbasiyah. Permulaan masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dan berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Yang menjadi khalifah adalah Mansur. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Ia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam dan keberhasilan kehidupan ekonomi, maka berhasil pula dalam yang pertama pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka. Dan ada beberapa yang dihapuskan dan tidak dipungut biaya pajak sama sekali. Yang kedua yaitu perindustrian. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri sehingga terkenalah beberapa kota dan industri-industrinya. Yang ketiga, perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan.
seperti membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang, lalu membangun armada-armada dagang. Selanjutnya membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan juga luar negeri. Akibatnya kafilah-kafilah dagang kaum muslimin melintasi segala negeri dan kapal-kapal dagangnya mengarungi 7 lautan. Apa itu Perang Salib? Perang Salib ini adalah sebuah perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang Salib ini berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya, karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih atau pertobatan demi memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka akui. Perang Salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Dalam sidang konsili Clermont, ia menghimbau hadirin untuk angkat senjata, membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk dan untuk melakukan ziarah bersenjata di Yerusalem. Imbauannya dianggap dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum. Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan. Ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik dan banyak lain sebagainya. Dampak Perang Salib yang mempengaruhi sejarah dunia. Yang pertama, menjadikan Eropa maju dalam bidang iptek. Dinasti Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad pada abad pertengahan mengalami kejayaan yang cemerlang dan tidak tertandingi atau bisa disebut puncak kejayaan dunia Islam pada waktu itu. Semua itu dapat dilihat bagaimana dunia ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sedangkan Eropa masih terkungkung dalam dogma-dogma gereja yang sangat ketat. Siapapun saja yang berani menentang gereja akan dihukum mati. Kondisi seperti ini menunjukkan betapa Eropa sangat terbelakang dalam berbagai aspek, baik dari peradaban, keilmuan, ataupun kesejahteraan ekonomi. Sehingga ada sebuah pameo yang mengatakan orang Islam sudah profesional dalam kedokteran, ketika orang Kristen masih menyembahyangi tulang para santo untuk menyembuhkan orang sakit. Dengan terjadinya Perang Salib terjadilah interaksi antara orang Eropa dengan kaum Islam yang mendorong Eropa memahami iptek, dan sampai sekarang Eropa masih di atas negara-negara lain, khususnya negara Islam. Zaman ini kemudian disebut dengan zaman Renaissance, kebangkitan kembali, yaitu pada tahun 1400-an. Sebuah bukti yang nampak dari interaksi Eropa dan orang Islam. Dan orang Islam ini adalah kebanyakan kosakata bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Arab, seperti rice atau dalam bahasa Indonesia beras, yang berasal dari kata arus dan lain-lain. Yang kedua, kemajuan dalam bidang militer terhadap dunia barat. Sebelum terjadi Perang Salib, dunia barat belum mengenal persenjataan dan teknik berperang secanggih di dunia Islam sebelumnya. Mereka menggunakan teknik berperang seadanya dan menggunakan senjata yang tidak begitu canggih. Penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, berperang dengan menunggang kuda, teknik melatih burung sebagai media mengantarkan informasi kepada tentara, serta menggunakan beduk atau rebana sebagai media mengobarkan semangat tentara di medan pertempuran. Semua itu barat hanya
hanya menemukan di dunia Islam, sehingga ada istilah black hole atau lubang hitam dalam sejarah Eropa Kristen karena dari berbagai aspek mereka sungguh terbelakang dan tertinggal dari dunia Islam. Dan hasil belajar dan Islamlah sampai sekarang militer Barat tangguh dan tidak bisa tersaingi oleh militer Islam. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang industri. Dunia Islam jauh meninggalkan Barat dalam berbagai bidang termasuk dalam hal industri. Daerah-daerah kekuasaan Islam seperti Suriah adalah pusat industri pakaian, katun yang maju dan terus berkembang pesat. Baghdad telah berkembang menjadi pusat pembuatan barang pecah belah, perhiasan, barang tembikar, dan sutra. Damaskus terkenal dengan produksi bajanya yang tidak bisa tertandingi kualitasnya, serta kain Damaskusnya yang disulam dengan sutra, serta Maroko sudah menjadi induk dengan produksi kulitnya. Orang yang sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan berbagai macam industri seperti yang telah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu orang Eropa dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mengambil semua ilmu yang berkaitan dengan produksi yang telah berkembang di dunia Islam. Lalu mereka mengembangkan pengalaman dan ilmu perindustrian itu di Eropa sehingga sampai sekarang hasilnya luar biasa. Eropa sudah mengungguli dunia Islam dalam hal perindustrian. Selanjutnya yaitu dampak perang salib bagi Islam. Perang salib yang terjadi sampai pada akhir abad ke-13 ini, perang salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan Islam. Malah sebaliknya, kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Peristiwa ini menjadi peristiwa awal kemunduran Islam. Mereka tidak lagi bangkit seperti masa sebelumnya ketika Islam menjadi garda terdepan dalam berbagai kemajuan. Peradaban Islam telah diambil alih dari timur ke barat. Berbagai kekayaan yang dimiliki Islam diambil alih oleh barat. Dengan demikian, perang salib itu telah mengembalikan Eropa pada kejayaan. Eropa berhasil menjadikan mercusuar kemenangan dalam hal peradaban yang maju yang asalnya dimulai dan dimiliki oleh Islam. Pada waktu itu direbut oleh Barat. Tidak hanya pada bidang material, tetapi pada wilayah pemikiran pada akhirnya menjadi awal terjadinya masa Renaissance. Hal ini menandakan kemenangan yang luar biasa dalam peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Dalam bidang seni, kebudayaan Islam pada abad pertengahan mengilhami kebudayaan Eropa. Bukti nyata dari bidang seni ini nampak dalam bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia, serta bangunan yang nampak pada masa Bani Saljuk. Tidak hanya itu, model-model arsitektur Romawi merupakan hasil dari revolusi ilmu ukur yang lahir di Eropa Barat, yang pada hakikatnya adalah bersumber dari dunia Islam. Perang salib juga melahirkan gerakan eksplorasi yang pada akhirnya menjadi sebab ditemukannya benua Amerika dan rute perjalanan ke India yang mengelilingi Tanjung Harapan. Pelebaran cakrawala terhadap peta dunia menjadi motivasi luar biasa bagi Eropa. Melebarkan sayapnya menjajah negara-negara lain hingga melakukan kolonisasi di berbagai negara di timur, termasuk negara Indonesia itu sendiri. Bagi dunia Islam, perang salib menghancurkan dan mengikis habis aset terbaik umat Islam. Juga telah terenggut ribuan penguasa, panglima perang, dan rakyat menjadi korban atas nama perang salib tersebut. Gencatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslimin oleh pasukan salib selalu didahului dengan pembantaian massal, yang semua mengakibatkan kerusakan struktur masyarakat yang dalam limit tertentu, menjadi penyebab keterbelakangan umat Islam dan umat lain sampai pada saat ini.
Walaupun demikian, dari sisi lain perang salib membuktikan kekuatan militer umat Islam yang ditandai dengan kemenangan militer Islam di abad pertengahan. Umat Islam tidak hanya mampu mengusir pasukan salib dari tanah Islam, tetapi ekspansi luar biasa yang dilakukan orang Islam pada masa Turki Utsmani mampu mencapai semenanjung Baikan pada abad ke-14 sampai ke-15 sehingga berhasil mendekati gerbang Wina pada abad ke-16 dan 17. Dan itulah tadi penjelasan saya mengenai sejarah Timur Tengah dari 5 poin tersebut. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam materi dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan untuk yang sudah menonton ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.